Halo saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku yang ada di YouTube, sahabat VTubers, sahabat Siwers, gimana kabar teman-teman semua? Saya senang kembali menjumpai Anda dalam channel Dima Hendrik Immanuel. Saya selalu berdoa dan berharap Anda sukses, sehat, dipertemukan dengan hal-hal yang terbaik dari Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan membahas uh, aplikasi yaitu SEO teman-teman ya, yang saat ini kebetulan saya juga sedang kerjakan dan menurut saya perlu untuk di pribadi saya perlu untuk mengembangkan. Kenapa? Karena SEO adalah uh, aplikasi penghasil uang dan SEO sendiri adalah cryptocurrency dan sudah bisa dikonversi dengan beberapa cryptocurrency lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, USDT dengan satu lagi apa ya? Intinya gitu teman-teman ya. Jadi bisa kita konversi mau ke US dollar bisa ya, kalau tidak bisa ditukar rupiah kita dolar, nggak ada masalah teman-teman ya. Intinya apa? Kita ingin ada perubahan. Kalau mau ada terobosan, kita harus berubah. Kalau kita tidak bisa berubah dari apa yang ada sekarang, maka tidak akan ada terobosan. Percaya. Ya. Untuk berubah gampang, tinggal mengikuti. Kalau Anda pertahankan apa yang Anda rasa paling baik, maka kita tidak bakalan bisa berubah. Iya kan? Teman-teman, sekarang adalah era digital 4.0 dan waktu terus berjalan. Tidak mungkin kita akan melihat saja jadi penonton. Ya tergantung kita ya. Kalau Anda memilih untuk jadi seorang penonton, Anda hanya mencela sesama Anda ketika mereka mulai bereksperimen dan melakukan segala sesuatunya yang mungkin berkaitan dengan 4.0, ya terserah. Ya, Anda memilih untuk jadi penonton. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi pelaku, petarung, pemain, Anda yang akan menikmati hasil. Teman-teman, dalam pertandingan, hanya pemain yang akan mendapatkan piala dan hadiah, bukan penonton. Terserah Anda mau jadi penonton atau mau jadi pemain. Anda mau jadi pemain di SCW, di VTube, Anda akan mendapatkan hasil. Ya. Apa yang saya ngomongkan itu adalah pengalaman saya. Saya bisa bercerita kepada Anda semua, enjoy karena tidak ada beban. Ya, tidak ada beban. Kalau Anda tidak punya pipa tersambung ke mata air, hidup ini jadi stres. Ya kan, bangun pagi udah pusing, harus ya melakukan banyak hal lah ya. Intinya menurut saya teman-teman, berisiko. Tetapi ketika kita punya pipa tersambung ke mata air, hidup ini merdeka kawan. Hidup ini enjoy, ya kan? Kenapa kita tidak bisa memberi orang lain? Karena kita sendiri tidak berkecukupan. Kita sendiri tangan kita terbuka. Karena itu kita harus berubah dari cara berpikir kita. Anda berpikir bagaimana untuk bisa merubah hidup Anda. Jangan tertinggal dengan era sekarang. SEO adalah sesuatu aplikasi buat orang tidak masuk akal dan akan kebingungan. Kok bisa ya kita dibayar dari SEO? Gimana caranya? Karena mereka cenderung menggunakan cara-cara lama. Cara yang dia gunakan selalu berpikir, teman-teman pernah berpikir nggak? Dengan kondisi sekarang, semua dikerjakan dari rumah. Kalau dulu perkumpulan itu adalah satu kekuatan, ya, misalnya ikut konser-konser, ya, ikut dalam perkumpulan konser, lalu kita harus bayar tiket. Sekarang nggak bisa. Pengelola mendapatkan keuntungan dari tiket yang dijual,
ya, dari acara konser misalnya. Sekarang tidak bisa melakukan hal itu di masa pandemi. Orang bisa, yang dilakukan sekarang adalah beraktivitas dari rumah. Semua dilakukan dari media sosial. Semua dilakukan dari Android. Teman-teman, apakah Anda pernah berpikir hanya dengan dari HP kita, dari Android kita bisa menghasilkan? Teman-teman lihat nggak ini Android saya? Ini yang saya pegang ini. Ini saya menghasilkan jutaan bahkan puluhan juta dari YouTube hanya dari Android. Ya, pikirkan. Dan yang satunya juga sama dari Android. Dari era 4.0, era digital. Yang kata penyinyir di luar sana itu kerjaan kaum rebahan. Ya iya, sekarang zamannya rebahan, coy. Saya mau kasih perbandingan lagi yang disarankan oleh si Ubanan jual gorengan. Modal gerobak berapa? 2,5 juta. Saya suka dengan perbandingan ini. Ya, saya sangat suka. Kenapa? Ini adalah referensi S2 IT luar negeri, coy. Beli gerobak 1,5 juta lah, oke. Modal kan? Modal. Beli bahan-bahan gorengan tiap hari. Pergi pasar. Subuh-subuh sudah diolah, digoreng. Ya, dikerja. Lalu nanti didorong ke pinggir jalan. Stay di sana sampai tengah malam. Pertanyaan saya, kalau tidak ada orang yang beli, kan kalian selalu bertanya, bagaimana kalau tidak ada orang yang fast track? Di dunia ini ada namanya hukum alam, coy. Ada hukum alam, tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Ada namanya marketing, ada sistem yang memungkinkan orang untuk melakukan itu. Karena kalau kita nggak punya sistem, ya habislah kita. Ya kan? Waktu Anda mendorong gerobak Anda, banyak kempes gimana? Setengah mati kan mendorong. Disenggol oleh mobil, jatuh. Iya kan? Nah, kalau semua yang kita sebutkan, ketakutan-ketakutan ini kita sampaikan terlebih dahulu, apa yang terjadi? Demikian pun halnya yang kalian sampaikan di Fitu. Fitu bisnis tipu-tipu. Siapa yang ditipu? Modalnya juga bisa gratisan ketimbang jual gorengan, coy. Pikirkan. Yang saya mau ajarkan kepada Anda semua adalah berubah di masa 4.0. Kita harus mengikuti era sekarang, coy. Bukan cuma dengan konvensional. Saya nggak menyalahkan usaha konvensional. Tetapi Anda bisa melakukan di waktu-waktu luang Anda. Ya. Jadi seperti itu, harus cerdas, ya. Salam cerdas Indonesiaku. Gitu loh, ya. Jadi di SIU kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Anda tinggal mengikuti, Anda tinggal bisa lihat video-video saya yang membahas tentang SIU. Mau pilih apa saja ada di sana. Anda mau masuk di grup saya, tim DHI, silahkan. Tapi tujuannya adalah mau belajar, bukan menyinyir, bukan menfitnah, bukan jadi bermusuhan di dalam grup saya. Saya punya hak untuk mengeluarkan siapapun yang masuk mau membuat kericuhan di dalam grup saya. Ya. Baik itu di Telegram, di WhatsApp saya. Karena saya bangun grup itu untuk hal yang positif untuk teman-teman yang mau berubah. Kalau Anda tidak sepaham dengan DHI, keluar aja. Mau jual gorengan, mau jual es batu, silahkan. Ya. Saya nggak pernah maksa Anda untuk masuk. Ingat, saya tidak pernah memaksa kalian untuk masuk di dalam grup saya. Kalau Anda mau masuk dalam grup saya, mau belajar, ayo silahkan. Saya sudah mendapatkan lumayan, nggak usah saya sebutkan dari SIU. Ya. Kalau Anda mau mengikuti saya, silahkan. Ada yang mengatakan, wah saya masuk memperkaya lu, ya terserah. Ya kan? Itu cara pikir lu. Nggak ada saya paksa kok masuk di dalam grup saya. Siapa yang suruh? Ya kan? Jangan bilang ya, jangan bagi link dong, tahu tadi. Jangan diklik. Itu aja. Gunakan otak, coy, ya. Jadi teman-teman, tujuan saya adalah hanya satu. Kita sama-sama survive di masa pandemi, teman-teman. Tidak ada yang lain.
Kenapa saya melakukan semuanya ini? Saya bisa merasakan penderitaan orang-orang di luar sana. Bagaimana Anda punya keluarga, bagaimana Anda punya anak, harus minum susu, harus makan seadanya mungkin. Inilah yang mendorong saya untuk memberikan informasi, membuat Anda untuk semangat di dalam menjalankan VTube atau dalam menjalankan SCW atau usaha apapun yang Anda kerjakan saat ini. Jangan pernah menyerah, teman. Jangan pernah putus asa. Saya percaya ketika Anda berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, itu akan dibukakan. Tetapi tidak cukup hanya berdoa. Jangan bilang saya udah berdoa Bang Dema, pasti saya akan ditolong Tuhan. Ya, minta kemudahan kepada Tuhan. Tetapi kembali kepada diri kita. Pernah nggak teman-teman mendengarkan saya memberikan satu pernyataan bahwa doa bukanlah alasan untuk Anda diberkati. Bukan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan, membuat akrab kita dengan Dia. Tapi jangan jadikan alasan ketika Anda berdoa, saya mau diberkati. No. Berkat finansialmu ditentukan oleh cara berpikirmu. Anda berdoa siang malam, tapi Anda tidak punya sistem. Anda sebagai seorang pekerja, hasil Anda akan hanya mendapatkan bayaran dari apa yang Anda kerjakan. Maka, kalau Anda pernah mendengarkan Warren Buffett mengatakan, kalau Anda tidak punya uang yang bekerja untuk Anda, maka selamanya akan Anda bekerja. Benar. Karena dia adalah seorang investor. Investor adalah orang yang punya dana, beli saham-saham perusahaan-perusahaan, lalu dia dapatkan keuntungan dari sana. Tanpa harus bekerja. Punya modal. Benar. Tetapi bukan hanya satu pola. Ada pola lain. Ada Robert Kiyosaki yang menyarankan untuk masuk di dalam jaringan. Ketika Anda ditawarkan jaringan, segera ambil peluangnya. Jangan justru ketika ditawarkan jaringan langsung pikiran Anda adalah ponzi. Memang kita kadang-kadang sulit membedakan antara ponzi dan bukan ponzi. Tetapi kalau itu bukan ponzi, iya kan? Jadi intinya kita berjalan sambil berhati-hati. Jangan gegabah. Sehingga ketika Anda gegabah lalu menyalahkan orang lain. Lah, memang selama Anda hidup dituntun terus orang lain. Waktu berjalan dituntun orang lain. Disuap orang lain. Hidup ini harus jadi mandiri dan harus jadi berani. Kalau Anda tidak berani, ya udah, tidur selamanya di dalam kamar Anda. Apa yang saya sampaikan kali ini adalah memotivasi Anda semua untuk survive. Carilah satu sistem di mana Anda bisa berubah dari sistem itu, dari jaringan itu. Sekarang semua bisa dikerjakan dari Android, coy. Masa mau jual gorengan lagi, kuliah di luar negeri S2 IT, lalu nyaranin jual gorengan? Saya tidak sedang mendiskreditkan suatu profesi. Tetapi ini adalah suatu perbandingan yang cara berpikir saya dengan yang cara berpikir yang orang yang melapor-laporkan saya selalu itu. Yang suka mengintimidasi saya. Seumur hidup dari channel saya sering akan menyentil. Ini akan mengajarkan kepada kita bahwa ada seorang yang konservatif. Mencoba menghalangi sesamanya untuk masuk dalam sebuah era atau perubahan yang memang tidak dijangkau oleh pikiran mereka. Karena itu pikirkan teman-teman. Saya bukan ngomong doang, saya pelaku. Saya dinyinyir, saya dihina, katanya dibully, dihujat. Ya saya mau tetap survive. Hujatan mereka itu kembali ke diri mereka. Siapa sih mereka yang menentukan hidup saya? Yang menentukan hidup saya, yang menentukan hidup Anda adalah diri Anda. Yang menentukan hidup saya adalah cara berpikir saya dan Tuhan. Biarkan aja mereka menggonggong. Ya kan? Ya memang itulah tugas mereka. Tidak ada kerja lain hanya untuk mengurusi, menghina karya orang. Jadi teman-teman, ayo bangkit, survive. Kita harus berubah. Kita bisa berumur. Tetapi cara berpikir kita jangan tertinggal. Tetapi kita bisa berubah. Kita update cara berpikir kita, teman-teman.
Karena ketika kita tidak bisa mengikuti perubahan, menurut saya kita sedang berjalan di tempat atau bahkan bisa berjalan mundur. Orang sudah maju selangkah, kita udah tertinggal. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, merubah cara berpikir kita. Saya sampaikan ini karena apa yang saya alami. Saya hanya tidak berbicara omong kosong. Saya ngalami, ya kan? Mungkin teman-teman VTuber juga mengetahui apa yang terjadi dengan saya selama ini. Tetap survive, memberikan motivasi dorongan kepada Anda. Karena saya melihat diri saya, siapa saya di HI. Iya kan? Kalau saya ngomong kita harus semangat, jangan pernah menyerah, tapi saya sendiri menyerah. Itu namanya omong kosong. Ya kan? Saya mencoba memberikan solusi kepada Anda karena saya juga ngalami. Baik itu di VTube dan di SEO. Saya ngalami. Supaya kita sama-sama semua bisa berubah, teman-teman. Oke? Saya Dema, berkati Anda semua, sukses.